Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu wa la mudilla fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad faman tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah, sebelumnya marilah kita terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan pembelajaran hari ini peserta didik diharap mencoba untuk menganalisis kasus pelanggaran dalam rangka Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Hakikat kemudian untuk pemberian Tuhan Yang Maha Esa dengan alasan apapun. Kewajiban semua pihak terutama negara untuk menghormati dan menjunjung tinggi HAM. HAM sudah ada mulai lahir. Jadi sejak bahkan sebelum lahir pun HAM sudah melekat pada manusia. Maka ketika ada seorang ibu mengandung menggugurkan, berarti dia menghilangkan hak asasi manusia. Karena janin tadi sudah berhak untuk hidup. Kemudian ketika lahir menyusui, memberi makan, membesarkan, memberikan pendidikan, itulah hak yang diberikan kepada anak dan harus memberinya. Maka ketika kita tidak belajar, ketika kita tidak sesuai dengan umur kita, maka ketika kita waktunya belajar maka harus belajar. Ketika tidak, maka kita menghilangkan hak kita untuk belajar. Maka terus semangatlah belajar. Pengertian hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, harga. Ciri-ciri HAM yang masih dalam kemudian universal, berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, tanpa memandang suku, agama, ras. Kemudian tidak dapat dicabut meskipun orang itu melakukan kesalahan seperti apapun, tetap mendapatkan pendidikan, ekonomi, sosial dan sebagainya. Kemudian tidak dapat dibagi, semua orang berhak atas hak ekonomi, sosial dan budaya. Semua warga terkhusus Indonesia ini memiliki hak atas ekonomi, politik, budaya dan sebagainya. Jenis-jenis hak asasi manusia itu 28C dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, mempertahankan hidup dan kehidupan keluarga, kekerasan dan diskriminasi. Mengembangkan dan memasukkan diri serta mendapatkan pendidikan dan manfaat dari iptek. Memilih tempat tinggal, kebebasan berkumpul dan berpendapat. Hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh pelayanan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda serta bebas dari penyiksaan, tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku, surut dan bebas dari perlakuan hargai, tunduk kepada namanya perbudakan. Kita bisa ambil. Maka kita harus ada kewajiban asasi manusia. Jadi tidak semena-mena mengatakan ini hak saya, tapi mana kewajiban yang Anda jalan. Lakukan kewajiban Anda, baru Anda minta hak. Maka ketika kalau di sekolah, lakukan tugas dulu, baru
hak Anda mendapat lakukan kewajiban Anda dulu, yaitu dalam sekolah, ketika guru memberikan tugas dikerjakan, itu kewajiban. Kemudian hak Anda yaitu bisa mendapat nilai yang baik, kemudian naik kelas. Jika kewajiban Anda tidak Anda kerjakan, yaitu Anda tidak pernah sekolah, banyak alfanya, tidak mengerjakan, maka jangan meminta hak Anda, yaitu nilai yang baik, atau bahkan ketika pelanggaran siswa-siswi banyak, maka mohon maaf Anda tidak bisa menaik kelas. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Kemudian hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Kemudian hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis. Oke, kita bahas. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila berbeda. Sendiri ada 6 agama yang diakui. Ketika teman kita yang beragama non-muslim, waktu kita main bersama boleh sekali, karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Akan tetapi ketika sudah azan maghrib, maka sholat masjid. Ketika waktunya ke gereja, teman Anda ke gereja. Biarkan teman Anda kita atau tetangga kita beribadah. Maka teman kita yang Hindu biar mereka ke pura, yang Buddha biar mereka ke wihara dan seterusnya. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab pada kedudukan yang sama dan dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat yang miskin semua sama, mencuri tetap. Kemudian Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara yang mati rela berkorban menempatkan kepentingan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Ini hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan paksaan ataupun intervensi. Hak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Instrumental Pancasila merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar tadi. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibanding dengan nilai dasar. Sudah diatur dalam undang-undang. Kemudian hak dan kewajiban dalam penjabaran nilai instrumental dalam situasi konkret pada tempat dan situasi tertentu, yaitu cara kita melaksanakan nilai Pancasila dalam praktik. Ketika ada ayah ibunya beragama non-muslim, anaknya kemudian nyaman dengan agama Islam, boleh saja. Ini boleh saja karena dilindungi kebebasan. Maka ketika kita sudah bisa lihat di lingkungan kita bisa tarik sejarah. Di Nusantara ini tidak ada yang namanya perang antar agama, adanya perang antar kerajaan. Ini sudah menjadi contoh bahwa Nusantara toleransinya sangat tinggi. Kemudian sikap positif penegakan HAM dalam kehidupan sehari-hari, saling menyayangi antar sesama manusia. Ketika temannya kesusahan, maka kita harus membantu dengan senang hati. Di tengah jalan ada duri membahayakan, maka dengan asas ini kita menyingkirkan bahaya ini menjadi amal ibadah kita, bahkan tercatat sebagai sedekah sirri, sedekah yang sangat bagus untuk umat muslim. Kemudian sikap positif hidup dan bangga sebagai bangsa, dan kita sebagai warga Indonesia harus bangga. Jangan melihat di luar sana Indonesia sudah sangat makmur, subur, tentrem, jinawi. Dan sikap positif dari sila keempat yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Tidak boleh memaksa. Kalau
pemilihan ketua. Kalau di sekolahan biasanya dicontohkan pemilihan ketua kelas, kalau bisa diselesaikan dengan musyawarah alhamdulillah, kalau tidak maka sampai pilihan. Kemudian pengamalan dari sila keempat yaitu menghormati hak-hak orang lain. Maka ini bisa kita kita aplikasikan, kita amalkan. Ketika ada Pak Guru kita hormat, kita lakukan kewajiban kita. Ya, maka biar kita mendapat hak yang kita terima. Maka ketika kita di rumah, kita harus tahu kewajiban kita. Apa itu? Membantu orang tua, bapak ibu, ayah sibuk kerja, mungkin di sawah, ibu mungkin di dapur. Kita sebagai anak, ya cari sapu, rumah, bersihkan rumah. Lakukan sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya. Oke, bisa kita ambil kesimpulan, lakukan kewajibanmu, kemudian kamu dapat hakmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya muwafiq mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika nastaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.